gas, kemudian di bawahnya oil, dan di bawahnya ya ini interpretasi ya, nggak tahu ini apakah water ataukah oil. Dari teman-teman retrofisik tidak masih belum pasti di mana konteksnya. Kalau dengan kita punya reservoir pressure bukan belum pasti. Jadi supaya kita bisa confirm lagi konteksnya di mana, itu akan lebih valid kalau saya punya reservoir pressure. Tentunya apakah kalau tidak ada reservoir pressure tidak bisa? Tentu bisa, tidak masalah. Tapi dengan reservoir pressure akan lebih valid itu. Ada konfirmasi data yang lain untuk menentukan masing-masing konteks. Ini kan yang warna-warna hitam bulat ini adalah pressure test yang dilakukan di reservoir dengan kedalaman tertentu. Kemudian tarik gas, kemudian dari sini akan kelihatan di mana kontaknya, baik itu gas oil contact maupun oil water contact. Nah, oil water contact nanti saya terangkan, jadi belum yang kontak dengan water itu bukan di free level water, jadi sedikit di atasnya biasanya pakai resistivity. Jadi kalau pakai pressure itulah free water level. Nah, ini tadi udah saya sampaikan di depan, jadi pressure gradient itu kalau gas ya 0,16 sampai 0,36 psi per meter tergantung tipe gasnya, apakah dry gas, apakah wet gas, apakah retrograde condensate gas, retrograde yang lean, atau retrograde yang rich. Jadi makanya ada range-nya, tergantung dari tipe gas. Kalau oil ya 0,88 sampai 1,8, kalau water ya 1,42 sampai 1,5. Jadi dengan melihat gradient pressure, kita bisa menentukan fluidanya. Dan pembacaan dari open loop-nya, Peter-Wishnya akan dikonfirmasi dengan gradient pressure yang kita dapatkan dari reservoir pressure yang didapatkan dari Wellline Formation Tester, baik itu MDT maupun FDT. Oke, saya lanjut. Nah, kalau saya punya, tadi sudah saya sampaikan, kalau saya punya reservoir, kemudian kita isi waternya itu sampai di mean sea level gitu kan, itu adalah geostat. Tapi kalau di bawah ya berarti sudah depleted. Kalau di atas ya berarti overpressure. Ini adalah sama dengan tadi, ini cuma animasi saja. Kemudian ada istilah waterhead. Waterhead itu adalah untuk menentukan berapa tingginya, tidak lagi berapa pressure-nya dalam bentuk DQ maupun GMB, tapi dalam bentuk berapa meter tinggi fluida saya di atas mean sea level. Itu perluannya tersendiri. Ada beberapa yang memang lebih suka menggunakan waterhead karena full satuannya, angkanya cukup besar, bisa tunjukkan. Tapi kalau density-nya, SDIQ-nya atau EMB itu kan kecil ya, 1, atau 1, atau 1 atau 0, ya. Atau kalau EMB ya 8,33, 8,34. Jadi agak kurang 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 mudah untuk dilihat. Tapi kalau dengan waterhead akan lebih mudah. Berapa water saya di atas sea level maupun di bawah sea level. Angkanya itu lebih besar, jadi lebih gampang untuk mengkomunikasikan. Tapi tidak selalu pakai waterhead, hanya beberapa orang aja yang pakai waterhead. Nah, ini contohnya kalau 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 seperti ini itu kan konteksnya itu masing-masing kan berdasarkan dari gradient pressure-nya. Tapi kalau waterhead itu berdasarkan berapa tinggi kalau saya punya water di atas daripada mean sea level. Jadi lebih kelihatan polanya. Nah, ini adalah contoh ya, kalau kita lihat ini kan kalau saya punya density DQ, ini kan DQ ya, DQ 0,994. Artinya ya ini berarti sudah depleted gitu kan. Tapi depletednya berapa itu akan lebih mudah kalau kita lihat yang bawah ini. Potentiometriknya berapa? Potentiometriknya berarti kalau saya isi water itu di dalam well, fluida water saya itu tingginya adalah 11 meter di bawah mean sea level. Nah, ini contoh yang lain. Ini adalah DQ, kalau ini adalah potentiometrik. Jadi lebih besar angkanya, atau buat beberapa orang terutama eksplorasi lebih suka pakai potentiometrik. Tentunya nggak semua orang, tidak semua orang eksplorasi, tapi beberapa yang suka
plottingnya dalam bentuk menampilkan datanya dalam bentuk potensiometrik karena anginnya lebih besar. Kalau ini karena sudah lebih kecil dari 1 dB-nya dan potensiometriknya tidak 0 atau minus, jadi reservoir ini adalah sudah sedikit depleted. Nah, ini contoh yang lain. Kalau ini reservoir pressure-nya dB-nya 1,3. Berapa 1,3? Kalau kita lihat potensiometriknya adalah 1.280 meter. Jadi kalau well ini, reservoir ini saya buka, saya kasih water saya itu akan jadi artesis atau mengalir ke atas setinggi 1.200. Jadi memang kalau kita lihat angkanya lebih tinggi daripada kita, density pressure saya equal to density equivalent 1,3. Akan, ya kalau terbiasa memang gampang, tapi akan lebih gampang kalau saya reservoir saya kasih water saya itu akan naik di ketinggian 1.800. Jadi angkanya besar. Seperti itu. Jadi konsep potensiometri adalah mengetahui kalau saya punya reservoir pressure, saya isi water, itu berapa tingginya di atas mean sea level, dan di bawah mean sea level berapa kalau depleted. Jadi angkanya itu lebih besar dibandingkan kalau kita bicara di Q maupun EMB. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ada laporan tentang waterhead, ya seperti ini. Jadi perhitungannya. Oke, saya lanjut. Ini adalah overpressure dan cukup tinggi karena 1,3 atau tadi 1.280 meter tinggi water di atas mean sea level, ya berarti kalau ini isinya air, ya airnya akan jadi artesis. Oke ya, saya lanjut tentang wireline formation tester. Jadi tadi sudah kita bahas tentang formation reflection secara umum pakai open hole lock, pakai triple combo, biasanya disebut triple combo ataupun quad combo kalau pakai Sonic. Kemudian tadi sudah kita bahas tentang pressure itu seperti apa konsepnya. Kemudian kita langsung membahas wireline formation tester. Jadi wireline formation tester adalah tool yang untuk mengetahui berapa pressure reservoir kita. Ini adalah setupnya kalau ini di offshore. Ada logging unitnya, ada kabelnya, ada sibilnya atas bawah, dan toolnya anti running ke dalam wellbore dalam kondisi open hole. Apakah ada wireline formation tester yang bisa tiran dalam casing? Ada, tapi tidak umum karena harus perlu casing yang besar dan pakai mata bor. Itu di kondisi-kondisi khusus itu kan memang tiran karena kondisi well-nya tidak memungkinkan untuk tiran secara open hole, akhirnya tiran casingnya harus sesuai dengan ukuran toolnya atau di mana toolnya masih bisa masuk, kemudian kita run casing, kita semen, kita baru run wireline formation tester dengan memakai mata bor. Setelah dibor, dites, toolnya sama, cuma ditambahin mata bor, kemudian ada alat yang untuk menutup, pakai metal yang untuk menutup daripada casing yang sudah dilubangi. Tapi tidak umum. Beberapa kita pernah run di PHM karena memang kondisi well-nya sudah tidak memungkinkan karena loss seperti itu. Jadi objektifnya apa wireline formation testing itu? Ya tentunya untuk mengetahui formation pressure, gitu kan. Untuk mengetahui formation pressure, satuannya tadi sudah saya sampaikan PSIE atau RE atau EMB atau DEQ. Untuk mengetahui fluid pressure distribution tadi sudah saya terangkan juga, untuk mengetahui fluid kontaknya di mana. Meskipun Peter Fisik sudah bisa menentukan kontak-kontaknya, tapi dengan pressure akan lebih jelas. Ada konfirmasi dari data fluid contact yang diambil dari pressure distribution. Kemudian fluid type-nya, jadi langsung tahu kalau memang hasilnya bagus ya. Tadi bukan berarti langsung tahu semua reservoir akan tahu, tapi kalau reservoirnya tight, kemungkinan juga nggak dapat. Atau kemungkinan bahkan kalau reservoirnya porus, kemudian kita pakai oil based mat, invasinya terlalu tinggi, malah yang kita baca bukan reservoir fluid, malah oil based mat. Ya, kita akan evaluasi secara detail apakah yang kita baca itu fluid reservoir ataukah fluid yang masuk ke dalam reservoir selama drilling. Tentunya beberapa reservoir itu atau beberapa data tidak langsung
kita pakai hasilnya, perlu kita evaluasi juga untuk kondisi-kondisi tertentu. Kemudian bisa menentukan juga reservoir mobility, bukan permeability, karena kita tidak tahu mu-nya di bawah itu apa. Karena kalau permeability kita harus tahu mu. Jadi kita tahu reservoir mobility-nya berapa. Secara kualitatif kita bisa membandingkan reservoir saya itu mobility-nya tinggi atau tidak. Kemudian bisa juga untuk mengambil sampling. Nah, kalau evaluasi pressure distribution atau gradient pressure, kita harus pikirkan juga atau kita harus lihat juga bahwa pengukuran itu ada uncertainty-nya. Uncertainty baik itu secara pressure dan secara kedalaman. Baik itu kedalaman wear line-nya yang kemungkinan ada uncertainty-nya dan juga gauge akurasi. Jadi dua hal ini harus kita perhatikan kalau kita membuat gradient pressure. Tentunya kalau reservoirnya itu bagus gitu kan, kemudian tebal dan dari sisi depth-nya pada waktu logging itu tidak ada masalah, tidak ada stretching kabelnya, ada stretch maupun ada slacking, ya tentunya akan gampang gitu kan. Ya, tentunya juga akan lebih gampang kalau kita membedakan antara gas dan fluid gitu kan. Kalau gas beda dengan oil, beda dengan water akan gampang karena sangat ekstrim beda daripada density-nya. Tapi kalau kita bicara oil apalagi heavy dengan water, itu nanti kita kadang-kadang susah untuk bedain gradient pressure antara oil dan waternya itu kadang-kadang nggak gampang. Apalagi kalau density oilnya itu cukup tinggi atau kategorinya sebagai heavy oil. Jadi makanya harus dievaluasi dulu, dilihat apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan gradient pressure-nya itu tidak valid. Gitu kan. Tentunya hal tersebut ya untuk case-case tertentu gitu kan. Tadi misalkan kalau untuk oil yang heavy dengan water, tapi kalau gas dengan non gas itu akan gampang karena memang dari sisi density itu kan ekstrim bedanya. Jadi gradient pressure-nya akan kelihatan jelas. Kalau ini kan kelihatan ya antara ini meskipun cuma animasi, water dengan oil tidak begitu ekstrim, tapi setelah ada gradient gas dia akan ekstrim. Nah, kalau kita bicara tool, ini selam bersih atau sekarang namanya SLB, bukan selam bersih lagi. Berapa tahun lalu. Jadi dulu ada tool namanya FT, Formation Tester itu tahun 54. Cukup lama. Bisa open door, bisa casual, hanya satu sampel. Kemudian ada FIT, Formation Interval Tester, itu mulai tahun 61. Bisa open door, bisa casual, dan 2 sampel. Kalau kita lihat resolusinya 50 PSA. 50 PSA itu apakah tinggi kedalaman pressure saya cuman let's say kalau di Duri kan cuma 300 feet ya, 100 meter, 200 meter, beda 50 fpsa itu bisa 0, harusnya 1 DQ atau 8,33 bisa 0,98 gitu kan. Jadi kelihatan depleted. Padahal cuman gara-gara akurasi dari pressure gauge-nya yang memang tidak bagus. Itu kan teknologi lama ya. Ini apa dulu, terus kemudian kita harus tahu akurasinya berapa. Jangan sampai nanti kita menginterpretasi well lama, terus kita bilang depleted. Padahal sebenarnya itu karena akurasi gauge-nya yang 50 PSA. Karena kalau eksplorasi depleted kan jadi aneh. Siapa yang memproduksi gitu kan. Jadi kalau melihat atau mengevaluasi well lama, terus kemudian kelihatan density ekuivalennya atau MW-nya kok tidak statik, bisa disebabkan oleh tool-nya, karena tool-nya tool yang lama dan akurasinya tidak sebagus tool sekarang. Kalau kita lihat kan kalau sekarang, kalau mulai tahun berapa, 74 itu sudah 1 PSI, string itu sudah cukup lumayan, cukup bagus, bukan lumayan lagi, ini sudah sangat bagus dibandingkan dengan 50 PSI. Untuk yang sekarang, teknologi sudah maju, semuanya pakai quartz gauge, jadi akurasinya 0,01 PSI. Jadi sudah tidak ada lagi kendala atau resiko bahwa kita evaluasinya salah gara-gara akurasi, karena untuk tutul sekarang akurasinya sudah sangat bagus. Tapi tadi, kalau kita evaluasi log-log lama, terutama sebelum tahun 74, kita harus hati-hati karena akurasi gauge-nya itu
tidak sebagus yang sekarang, atau 50 psi. Dengan kedalaman tertentu, jadi harusnya masih hidrostatik, akan kelihatan overpressure atau akan kelihatan under pressure atau depleted. Oke, saya lanjut. Ini namanya toolnya selam bersih semua. Ada CFRT, Case-Hole Repeat Formation Tester, Modular Dynamics Tester, dan lain sebagainya. Nah, kalau tool sekarang, itu kalau selam bersih namanya MDT, Modular Dynamic Tester, Halliburton namanya RDT, Reservoir Description Tool, kalau Baker namanya RCI atau RCX. Reservoir Characterization Instrument, atau X-nya Explorer. Jadi toolnya mirip-mirip dari ketiga service company, logging service company yang ada, yang tiga-tiganya yang paling besar saat ini. Kemudian kalau tadi sudah sampaikan tool-tool lama itu, kalau tadi selam bersih, kalau Halliburton ada namanya SFTT, SFT, dan sebagainya. Jadi kalau evaluasi tool lama harus dilihat gauge-nya yang dipakai apa, akurasinya berapa. Ini adalah animasi gimana toolnya itu bekerja. Probe-nya adalah akan nempel ke reservoir ini dalam open hole, kemudian akan ditekan oleh piston supaya ada isolasi, kemudian ada pre-test chamber. Test chamber itu diisap let's say antara 50 sampai 100 cc tergantung dari service company-nya. Kemudian akan dibaca oleh pressure gauge-nya berapa. Jadi hanya volume yang kecil saja yang dibutuhkan untuk mengetahui berapa pressure reservoir. Jadi sekitar 50 sampai 100 cc. Jadi karena diisap ada drawdown atau pengurangan pressure di dalam reservoir near wellbore, kemudian ada pressure gauge, itulah yang kita baca pressure-nya berapa, dan itulah yang disebut sebagai reservoir pressure. Dan ini adalah sampelnya. Kalau memang perlu sampel, ya setelah ngetes pressure kemudian dibuka sampelnya untuk mendapatkan sampelnya untuk keperluan PVT analisis. Oke, ini adalah toolnya selam bersih atau SLB namanya sekarang, namanya MDT. Ada probe-nya, ada fluid analyzer-nya, ada chamber-nya, ada yang PVT sampelnya. Ini chamber-nya yang ukurannya galon, kalau yang ini adalah ukurannya 450 cc untuk keperluan PVT. Kalau ini untuk keperluan teman-teman di production operation ataupun project ya, karena sampelnya cukup banyak, bisa sampai 4 galon. Kemudian pump out, bedanya tool-tool yang baru, tool yang lama tidak ada pump out, sampai RFT tidak ada pump out, MDT dan RHT, Halliburton sudah ada pump out. Jadi fluida yang dihisap itu, selain tadi masuk di tes dengan pre-test chamber, kalau selam bersih, kalau Halliburton namanya mini sample, juga bisa dipompa fluidanya dibuang ke dalam wellbore. Jadi bisa membersihkan mud filtrate atau fluid-fluid yang masuk dalam reservoir nil wellbore, supaya fluida yang akan kita baca itu adalah fluida dari reservoir, bukan fluida yang dari surface atau fluida yang masuk pada waktu drilling. Jadi kita pompanya tentunya akan dibatasin, kalau terlalu lama nanti ada kemungkinan toolnya stuck, gitu kan. Jadi kita batasin beberapa cc, mau 10 cc, 20 cc kalau terlalu rendah. Misalkan sampai 100, satunya liter. Apakah mau 5 liter, 10 liter, atau bahkan sampai 100 liter pun bisa. Cuman ya tentunya ada risiko kalau terlalu lama nanti, apalagi pakai wireline, nanti tidak bisa dicabut toolnya atau lengket ke dalam wellbore. Ini sama aja, jadi kalau tidak reservoir ada mudkick segala macam ya. Jadi tentunya harusnya ada snorkelnya ini yang masuk ke dalam mudkicknya supaya fluidanya itu bisa masuk. Kalau tidak bisa menembus mudkick, nanti tidak akan ada komunikasi antara reservoir dengan toolnya. Tadi pre-test chamber sama tadi sudah saya tunjukin di slide awal. Oke, ini yang Halliburton, ini sama aja sebenarnya toolnya, nama-namanya beda. Jadi ini ada PVT chamber, ada flushing pump. Flushing pump itulah yang memompa, jadi kayak pompa sepeda. Tapi kalau pompa sepeda kan satu arah ya, ini dua arah.
Jadi tujuannya pompa ini, flushing pump ini adalah mengisap fluida dari reservoir, kemudian dibuang ke dalam wellbore. Jadi tadi untuk membersihkan fluida-fluida yang tadinya masuk ke dalam wellbore, kemudian kita hisap, kita pompa balik, kita hisap balik, sehingga yang masuk ke tool nanti diharapkan adalah fluida dari reservoir, dan kita bisa ukur baik itu density-nya, baik itu kapasitannya, baik itu optikalnya, bahkan ada yang pakai sonic juga, bahkan teknologi yang lama pakai magnetic resonance juga. Jadi bisa mengetahui fluida saya itu sebetulnya apa, fluida saya dari reservoir itu apa. Jadi karena dihisap dari sini, dipompa, dibuang ke dalam wellbore, melewati tool fluid identification section, jadi bisa mengetahui berapa temperatur. Kalau temperatur teknologinya gampang aja, pressure-nya berapa, density fluidanya berapa, resistivity-nya berapa, kapasitasnya berapa. Jadi dengan data-data ini kita bisa menentukan atau bisa mengevaluasi fluida saya itu yang dari reservoir itu apakah isinya gas atau isinya oil, apakah isinya water. Tentunya tadi perlu kita pompa sebersih mungkin sehingga fluida yang masuk ke dalam fluid ID itu adalah fluida yang benar-benar dari reservoir, bukan fluida yang masuk pada waktu drilling. Tentunya yang paling penting adalah force pressure kit, karena sebenarnya yang tujuan utama adalah mengetahui pressure dulu, baru mengetahui fluidanya, baru kalau perlu sampling untuk keperluan PVT maupun untuk keperluan teman-teman di project maupun di field operation. Karena kalau kita dapat reservoir apalagi eksplorasi, kita harus tahu PVT-nya seperti apa, itu untuk mendesain baik itu untuk teman-teman reservoir engineer maupun teman-teman project dan production operation. Dan tentunya juga marketing, fluidanya apa gitu kan. Apakah ada impurities? Apakah impurities adalah barang-barang yang bahan-bahan yang tidak kita inginkan. Unsur-unsur yang kita tidak inginkan itu ya biasanya CO2, H2S, merkaptan, merkuri, itu adalah impurities. Jadi kalau kita punya reservoir gas dan CO2-nya sangat tinggi ya bisa-bisa tidak ekonomis di blok Natuna itu yang CO2-nya lebih daripada 70%. Jadi sampel itu pada waktu exploration well perlu, karena kepengen tahu fluida saya itu bisa dijual nggak. Ternyata kalau misalkan, dapat gas besar, ternyata CO2-nya tinggi, H2-nya tinggi, yang akan yang ada yang beli, atau kalau mau dikembangkan jadi terlalu mahal, atau bahkan tidak tidak ekonomis kalau terlalu banyak impurities. Tadi impurities CO2, H2S, kaftan, merkuri, dan sebagainya. Dan ini adalah yang didapatkan tadi ya, ada gambarnya, ada untuk korelasi, tension untuk mengetahui tensinya di bawah seperti apa, fluid sampling tadi sudah saya sampaikan, pumping untuk membersihkan fluida dalam reservoir near wellbore supaya fluida yang masuk itu adalah fluida dari reservoir, dan punya fluid ID tadi sudah, pressure test, dan tentunya tadi pressure gauge. Oke, saya lanjut. Ini adalah post pressure gauge ya, jadi tadi sudah saya sampaikan pembacaan daripada pressure gauge, post pressure gauge-nya Waterline Ferment Tester, baik itu RDT maupun MDT adalah PSIA, karena memang dikalibrasi terhadap PSI. Atau gampangnya PSIA berarti sudah mengconsider, sudah ditambah dengan atmospheric pressure. Kenapa pada 14,7 biasanya kan kok tiba-tiba 14,7 dari mana gitu kan. Itu adalah 14,7 PSI adalah rho GH dari udara dari langit ke berapa sampai di permukaan tanah itu, kalau kita hitung rho GH ya 14,7 itu. Jadi pembacaan-bacaan pressure itu semuanya ditambah 14,7, jadinya PSIA, PSI absolute. Atau kalau pakai bar ya bar absolute. Nah ini tadi course gate-nya Halliburton, ada kalibrasinya dari 14,7 sampai 20.000 PSI, resolusinya ada, akurasinya ada. Kita biasanya kalau running kita akan nanya berapa, seperti apa kit yang dipakai, baik itu akurasi maupun resolusi. Nah, kalau akurasi adalah berapa
berapa pressure terkecil yang kita bisa bedain. Sorry, kalau akurasi adalah berapa beda dari pengukuran sebenarnya, berapa PSI bedanya dari yang sebenarnya. Kalau ini warna yang kuning ini adalah akurasi. Kalau resolusi adalah berapa sekecil apa yang bisa dibedakan atau perubahan sekecil apa yang bisa dibedakan oleh tool. Itu namanya resolution. Nah, pertanyaannya adalah kalau geologis butuhnya apa? Geologis butuhnya akurasi karena saya mau korelasi dari well satu ke well yang lain. Kalau tidak akurat ya nanti bisa salah interpretasinya. Harusnya dua reservoir yang berbeda well itu connect gara-gara akurasinya tidak bagus, pressure-nya beda jauh, dianggap tidak connect gitu. Nah, itu adalah untuk keperluan geologis. Tapi kalau resolution lebih ke arah untuk keperluan pressure transition analysis. Kalau pressure transition analysis atau DST interpretation itu yang dipentingkan adalah resolusinya. Ya akurasi perlu juga, cuman maksudnya kalau disuruh pilih seperti kalau geologis ya butuhnya akurasi. Kalau teman-teman reservoir engineer untuk keperluan well testing analisis ya resolution karena yang dibutuhkan adalah derivatif untuk keperluan interpretasi. Jadi akurasi adalah berapa beda dengan actual pressure-nya. Kalau resolusi adalah berapa pressure terkecil yang bisa dibedain, yang bisa detect oleh tool pressure kit atau yang bisa detect oleh pressure kit. Jadi gambarnya tadi sudah animasinya nih, kalau resolusinya jelek seperti ini, bacaannya itu bisa range sangat besar, resolusinya bagus ya bacaannya itu range-nya kecil, kalau akurasi ya beda antara pressure yang dibaca dengan pressure yang sebenarnya yang warna kuning ini. Oke, ini animasi juga, jadi waktu turun di kedalaman tertentu kita set struknya, kemudian ada snorkelnya yang masuk. Kemudian biasanya waktu di tes pertama itu tidak selalu bisa langsung komunikasi karena belum pecah matkiknya. Tidak selalu, tapi kadang-kadang kalau nggak ada komunikasi ya nggak nothing to happen, jadi tidak ada data apapun gitu kan. Jadi perasaannya kok masih biasa aja ya, berarti belum ada komunikasi dari reservoir ke dalam tool. Kemungkinan matkiknya belum pecah. Kemudian baru yang kedua sudah komunikasi, baru yang ketiga komunikasinya lebih bagus dengan formasi. Jadi toolnya itu ada selain ada probe-nya, ada snorkelnya. Kalau kalau saya ini kalau RDT, jadi ada probe-nya yang keluar, kemudian ada snorkelnya yang keluar, yang untuk membypass si matkiknya supaya ada komunikasi dari tool ke reservoir. Jadi ada snorkel yang masuk ini. Kalau ini kan sudah dalam bentuk foto ya, di sebetulnya sebelum dibuka juga dia belum keluar, dia akan keluar setelah dibuka probe-nya atau probe-nya setelah nempel ke formasi, ada probe, ada snorkelnya yang nongol ini yang masuk ke dalam reservoir supaya komunikasi dengan reservoirnya terbentuk atau untuk membypass matkik yang ada di dalam wellboat. Oke, kalau selam bersih bisa juga double, triple boleh aja, tapi dengan tool yang lain. Kalau Halliburton dalam satu tool itu, dalam satu section namanya bukan satu tool, itu ada dua. Kalau selam bersih bisa juga ditambah juga, tapi dia tidak dalam satu section, harus ditambah tool yang lain. Oke, ini contoh. Jadi saya ulang dari awal. Pada waktu pertama kali tool itu berhenti di kedalaman tertentu atau di reservoir yang mau kita tes, kemudian kita buka probe-nya, akan nempel ke dalam wellbore, kemudian ada su-nya yang akan mendorong supaya ada sealing antara wellbore dengan reservoir, kemudian ini sampelnya dibuka, let's say misalkan ini 10 cc gitu kan,
dia sudah ada pressure-nya stabil. Ini kan hidrostatik di atas, ini hidrostatik mat-nya tentunya lebih besar daripada reservoir. Karena kalau enggak kan jadi nanti bisa kick kan. Jadi drilling itu ya pada umumnya overbalance. Apakah drilling ada underbalance? Ada. Underbalance drilling itu ada juga kalau misalkan tempat-tempat di mana zona-zona loss gitu kan, atau di tempat-tempat yang tertentu ada karbonat segala macam, biasanya ada drilling underbalance, tapi itu hanya case-case tertentu aja. Kayak seperti dulu di Aceh itu drillingnya underbalance. Jadi pada waktu drilling itu justru malah gasnya itu keluar. Jadi kita flare. Jadi gasnya keluar pada waktu drilling, kemudian di surface jadi dibikin flare atau tempat untuk membakar si gasnya. Itu adalah underbalance. Tapi pada umumnya drilling itu overbalance. Makanya ini kalau kita lihat pressure-nya ada lebih tinggi daripada reservoir pressure. Apakah kita puas dengan data ini? Tentunya belum. Ini kan cuma satu. Apakah benar segini gitu kan pressure-nya? Apakah pressure-nya betul-betul sudah stabil 3.881? Kita buka lagi sedikit lagi. Loh kok beda ini kan? Berarti yang tadi itu masih dipengaruhi oleh invasi. Jadi fluida-fluida yang atau mat filtrate yang masuk itu mempengaruhi pressure-nya di near wellbore. Makanya ini masih lebih tinggi daripada di sini. Atau yang pertama ini belum merefleksikan atau belum tercapai pressure reservoirnya atau itu masih near wellbore aja. Kemudian kita buka 10 cc lagi, pressure-nya turun, tapi kita masih belum yakin juga, kita buka lagi, oke. Kalau kita lihat kan antara pressure yang kedua dan ketiga mirip-mirip aja ya, ini yang dianggap sebagai reservoir pressure. Tapi kalau mau dicoba 3 kali, boleh juga. Cuman kalau dicoba berkali-kali itu juga ada risiko tersendiri. Karena kalau dicoba beberapa kali, kemudian toolnya standby atau statik atau berhenti lama, ada kemungkinan nanti akan susah untuk di-retract atau bisa menimbulkan stuck. Jadi kalau mau ngetes ya jangan terlalu banyak ya. Meskipun biayanya tidak nambah, take time-nya juga mungkin hanya sedikit, cuman ada risiko tersendiri. Kalau dua, oke, dua cukup karena ada verifikasi. Kalau sumur-sumur dangkal dan tidak ada risiko stuck atau tulen yang ya silakan aja. Tentunya juga tadi pasti tentunya akan di-challenge sama company-nya. Kenapa terlalu banyak? Dua kan cukup. Nah, ini misalkan ini belum mewakili, kedua mewakili yang kita verifikasi. Tapi ya terserah sih teman-teman di lokasi dan company-nya apakah mau berapa kali pun terserah aja. Tapi tadi itu tentu harus dilihat resikonya kalau terlalu lama tool itu statik di dalam wellbore. Oke ya, jadi dari data ini, data build-up itu akan bisa dievaluasi mobility-nya. Tapi yang dihitung hanya pada waktu build-up-nya. Drawdown-nya tidak bisa. Drawdown adalah pada waktu turun, build-up adalah pada waktu naik. Jadi yang dipakai untuk perhitungan kemudian kita mendapatkan permeability karena kita tidak tahu fluidanya yang mengalir apa. Kalau misalkan tahu, ya kita nggak tahu karena semuanya di dalam tool ya. Apalagi kalau udah campur-campur. Apalagi kita nggak tahu juga kalau gas itu fungsi pressure, temperatur juga, oil juga fungsi pressure, jadi viscosity-nya itu kita tidak. Makanya yang dihasilkan dari Wireline Formation Tester, baik itu MDT maupun RDT adalah hanya mobility aja, mobility yang dikalkulasi dari build up pressure. Oke, ini juga contoh tes yang lain. Jadi ini open chamber itu ya open mini mini sampel atau open pretest chamber, kemudian dia akan stabil, kemudian kita ulang lagi, kita buka lagi, akan stabil. Ini beda kalau yang tadi kan yang pertama masih pressure-nya masih lebih tinggi daripada reservoir pressure. Kalau ini contohnya 2 kali langsung stabil. Yang pertama stabil, yang kedua stabil. Jadi reservoir pressure adalah bisa pakai salah satunya. Tentunya akan dipakai yang lebih panjang build up-nya, yang lebih mewakili daripada reservoir pressure. Jadi ini hydrostatic pressure, tadi karena drillingnya overbalance, mat hydrostatic pressure, jadi tergantung dari mat width-nya. Kemudian reservoir pressure, dan kemudian kembali lagi.
Jadi ini juga kita bisa melihat apakah mat before dan afternya sama atau enggak gitu kan. Kalau enggak ya berarti ada sesuatu, ataukah toolnya memang ada masalah atau ada kondisi tertentu yang menyebabkan matnya jadi lebih ringan atau lebih berat. Karena kan dalam Wilbur kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke, ini adalah animasi. Kalau kita run toolnya, misalkan kita tes mau berapapun ya kita tes satu persatu. Korelasi dulu tentunya dengan gamma ray, kemudian kita tes, kemudian kita lihat hasilnya. Kemudian kalau memang failure ya kita kasih note keterangan toolnya ada kendala atau ada masalah nggak ngesil. Nggak ngesil itu bisa karena toolnya, rubbernya tadi rusak atau memang karena ada washout atau ada kendala lain. Jadi tidak selalu tes itu dapat ya. Kalau nggak dapat harus kita cari tahu. Kalau tight mungkin ngetesnya di reservoir yang memang tight atau tidak seal ya mungkin kondisi reservoirnya atau di wellbore-nya ada washout. Jadi, jadi harus kita lihat juga kalau misalkan tapi karena di tempat itu kita mau menginginkan data ya jangan sekali kita coba 2 kali lah minimum. Kalau misalkan masih ragu, masih nggak dapat ya didiskusikan aja mau mau dites mau berapa kali. Tapi kalau misalkan sekali kemudian kita nggak dapat data, ya, ya jangan. Harus kita coba sekali lagi. Jangan-jangan kita depth-nya yang tidak sesuai dengan interval yang kita inginkan gitu kan, atau ada sel strik yang cukup tipis dan bisa membuat probe-nya yang 0,3 inci itu jadi terplugging, bisa juga. Jadi kalau kita punya tes yang tidak bagus atau atau tight, ya kita coba sekali lagi minimum. Atau kalau memang tidak seal, ya kemungkinan di daerah situ ada washout. Kita coba lagi baik di bawahnya maupun di atasnya. Itu perlu dikomunikasikan antara well site geologis, ini juga uh, engineer loggingnya dan juga dengan komunimen di lokasi. Kalau memang mau mencoba tes-tes yang tadi tidak tidak bagus atau tidak dapat datanya, baik itu yang lost seal maupun tight. Iya, jadi kalau kalau tes itu kan kalau good mobility ya gampang, low mobility ya agak susah ini apakah betul-betul pressure-nya sudah mencapai ke reservoir pressure atau masih transient karena kan kalau tight kan akan lama ya build up-nya. Kalau tesnya di reservoir yang mobility-nya tinggi ya gampang sekali aja bahkan sudah bisa mendapatkan pressure ya tadi sebaiknya ya 2 kali untuk verifikasi atau merepeat data yang kita dapatkan supaya datanya lebih valid. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu akan sampai kapan gitu kan. Kalau kalau itu masih naik terus apa yang kita lakukan? Kalau terlalu lama nanti ada masalah lain, misalkan tunas stuck. Nah, kalau seperti ini biasanya oke kita putuskan di time tertentu kita stop, kita selesaikan tesnya, nanti diekstrapolasi pakai Horner plot. Pressure-nya itu diekstrapolasi pakai Horner plot, pakai log plot gitu kan. Kemudian kita tahu P-nya berapa, P-star-nya berapa. Itu bisa juga, tapi jadinya tidak real measurement, tapi ekstrapolasi. Ya tidak masalah, karena kalau kita tunggu malah nanti menyebabkan masalah lain gitu. Mau berapa lama kita tunggu kalau reservoir saya itu tidak bagus mobility. Kalau ini, kalau losil atau no test ya kita coba, kita ulang. Kalau dry ya coba kita ulang. Paling enggak minimum sekali untuk memastikan bahwa memang betul-betul reservoir dry, sudah kita coba. Atau losil, no test karena wash out. Gitu. Kalau wash out kita coba tetap nggak bisa ya sudah. Berarti reservoirnya memang formasinya memang di situ kondisinya wash out di mana padnya tidak bisa sealing atau bahkan wash-outnya terlalu tinggi tidak capai di lubang daripada formasinya. Oke, ini ada istilah institut bubble point. Jadi toolnya Halliburton terutama ini Adit itu bisa menentukan isinya adalah oil. Karena kalau gas tidak ada bubble point, water tidak ada bubble point. Yang ada bubble point adalah oil. Jadi kalau caranya adalah setelah dites dapat pressure, kemudian
pistonnya ditekan balik, ditutup, ditekan balik. Jadi kayak di dalam tabung ini, di dalam warna merah ini, yang warna orange ini, sorry, itu ditekan sehingga pressure-nya berubah fungsi daripada volume. Kemudian kita bisa lihat, kita plot, saya dapat bubble point. Bubble point yaitu di mana first daripada bubble. Jadi kalau oil itu di reservoir pressure, temperatur reservoir, kita turunin pressure-nya, suatu ketika dia akan keluar bubble yang pertama kali. Nah, kita turunin pressure dan keluar bubble yang pertama kali, itu dinamakan sebagai bubble point. Kalau gas, dew point. Dew point itu adalah first liquid drop. Jadi, liquid pertama kali keluar. Kalau bubble point adalah gas pertama kali keluar. Berapa pressure-nya? Nah, kalau oil, untuk bubble point dengan menggunakan tool RDT atau Wetland Formation Detector-nya punya nyali, itu kan akan kita bisa ketahui plotnya seperti apa. Karena kalau gas dia tidak akan ada pola yang melengkung ini, melengkung yang tajam gini. Jadi dia akan lurus kalau gas. Karena kompresibilitasnya beda, kompresibilitasnya tinggi. Kalau oil pasti ada kondisi bubble point. Jadi ada perubahan dari fase dari perubahan liquid dan keluar gas pertama kali, kemudian gasnya mulai banyak, itu akan berubah slope-nya atau perubahan pressure by volume-nya itu akan berubah. Jadi pertama tadi tahu pressure, yang kedua kalau memang itu kita ragu isinya gas ataukah oil, kita bisa melakukan in situ bubble point test. Tentunya tidak gratis, nggak tahu ya, tergantung kontrak. Biasanya bayar, tapi kalau beberapa kontrak karena sudah sering pakai, akhirnya ya oke. Bisa juga kita bisa mendapatkan data yang gratis untuk mendapatkan bubble point test. Jadi dengan bubble point kita bisa membedakan apakah isinya water ataukah oil. Tapi kalau untuk bedain gas nggak bisa. Bubble point hanya untuk mengetahui itu adalah oil atau tidak oil. Jadi ada feature di mana dengan RCT yang punya nyali butor kita bisa mendapatkan data in situ bubble point. Kalau ada bubble point respon, gitu kan, itu adalah menandakan bahwa reservoir saya itu isinya oil, bukan gas, bukan water. Ya, ini phase envelope yang sering kita lihat, tergantung kita mau undersaturated atau saturated, mau retrofit condensate, mau wet gas, mau dry gas. Jadi tergantung dari phase envelope fluidanya. Jadi fluida itu punya phase envelope masing-masing. Oke, saya lanjut. Nah, karena Halliburton itu punya dua probe, mereka bisa melakukan vertical mobility dan anisotropi. Jadi ada perhitungannya. Jadi satunya dibuka, satunya ditutup, satunya dibuka disedot. Karena ini tertutup, kalau terpengaruh dari yang atas berarti ada komunikasi secara vertikal meskipun cuma 0,7 feet. Ya terlalu, ya memang nggak terlalu panjang, tapi paling nggak kita bisa membuktikan bahwa ada vertical communication sepanjang dua probe. Dan kalau kita bisa hitung, kita bisa mendapatkan permeability anisotropi atau KV per KH. KV per KH sangat penting untuk keperluan reservoir engineer kalau mau simulasi, karena data ini dibutuhkan untuk simulasi. Atau untuk dynamic simulation perlu KV per KH. Biasanya kalau ada core, yang dipakai adalah dari core. Cuman core kan 2 inci. Jadi KV-nya 2 inci itu ya tentunya lebih kecil daripada KV yang ini, yang 0,7 feet gitu kan. Jadi secara magnitude kalau kita mendapatkan KV per KH-nya dari RDT itu akan lebih bagus daripada data core gitu. Tentunya apakah langsung kemudian kita pakai? Ya tentunya enggak. Kita akan bikin plot, jadi KV-nya core, KH-nya core, dan data ini adalah sebagai titik tambahan gitu kan. Jadi dari data core, plot antara porosity permeability, kemudian dengan data ini kita akan sebagai data tambahan di mana posisinya. Paling nggak bisa mengkonfirmasi bahwa bacaan dari hasil dari core itu ada data tambahan dari data editing.
tapi tidak selalu dipakai. Karena kan tentunya pasti makan waktu juga, karena dibuka yang atas, kemudian ditunggu yang bawah, ya tentunya harus kita komunikasikan apakah perlu nggak untuk keperluan ini. Tapi kalau biasanya, oh nggak, cukup dari core bisa dipakai untuk kafe bergaya, ya tidak perlu. Tapi kalau misalkan ada reservoir engineer yang kepingin data ini, ya kita bisa lakukan. Tentunya tadi, apakah ini menambah waktu, apakah ini nambah biaya atau tidak, perlu dikomunikasi. Tapi tadi dengan kafe 0,7 feet itu jauh lebih bagus daripada kafe kalau kita dapatkan dari core. Dari core hanya 2 inci. Atau secara magnitude ini lebih besar. Oke, saya lanjut dengan fluid analysis. Jadi tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa kita bisa membaca fluida yang kita pompa itu isinya apa, tipenya apa. Jadi ini adalah setelah bersih, namanya fluid analyzer atau live fluid analyzer atau LFA, atau sekarang ada namanya IFA, Institute Fluid Analyzer, macam-macam. Jadi toolnya itu berkembang. Ada CFA, ada LFA, ada IFA. Itu adalah seperti ini. Jadi ada optical, kemudian dipancarkan cahaya, nanti ada spektrumnya. Dari spektrum itu nanti bisa kelihatan isinya apa, fluidanya. Tapi tetap tidak kemudian direct juga. Kita harus lihat juga. Tetap juga interpretasi. Ya kalau misalkan clean gitu kan, yang mengalir itu oil clean atau water clean, tidak campur-campur dengan filtrate atau gas clean, memang gampang. Cuman kalau namanya di dalam reservoir yang kita tes itu permeability-nya tidak bagus, kemudian fluidanya baik gas maupun oil campur dengan oil bismuth, ya tentunya tidak tidak straightforward. Kita harus lihat responnya, kita pompa itu seperti apa, nanti joarnya naik atau tidak. Itu tentunya perlu interpretasi. Jadi dia pakai optical, yang ini adalah gas detektor seperti mata manusia aja. Jadi kalau gelap ya berarti bukan gas gitu. Kalau jernih ya itu gas. Jadi untuk bedain jernih dan keruhnya aja. Jadi kalau kalau hasilnya reflective index-nya besar berarti itu adalah gas. Kalau reflective index-nya besar adalah non gas. Bisa oil, bisa water. Kalau ini pakai spektrum. Jadi untuk mengetahui gelombangnya ini adalah respon dari gas ataukah dari oil, dan kalau dari oilnya seperti apa. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini dipompa, dikeluarkan, dibaca di fluid analyzer-nya. Nanti ada sensor-sensor lain. Nah, ini adalah yang dibaca oleh, sebetulnya gelombangnya seperti ini, tapi karena toolnya itu terbatas bacanya, makanya akan dibatasin cuma beberapa channel. Jadi ini dibagi-bagi beberapa channel aja, tergantung dari tipe toolnya. Jadi dibagi-bagi berapa channelnya, nanti akan kelihatan channel berapa itu yang yang merefleksikan atau channel yang fluidnya apa. Jadi nanti dari channel-channel tertentu itu bisa kita lihat itu fluidnya apa. Jadi ini teori of density, ini tadi gas detektor sudah saya sampaikan, dan respon dari masing-masing oil pun tidak sama, gitu kan, tidak satu pola. Nah, ini adalah contohnya kalau saya punya gas, gitu kan, clean gas, tapi kalau kontaminasi ya susah juga. Kalau gas ada mud filtrate dan mud filtrate-nya oil based mud, ya bacanya bisa apa aja. Jadi ini kelihatan kalau gas, ini tadi yang gas detektornya, gampangnya ini selam bersih akan memberikan warna aja. Kalau warnanya merah atau ini pink, ya sudah, itu berarti reflective index-nya besar dan itu berarti fluida yang jernih. Ya, berarti itu adalah gas. Dan semuanya clean di daerah sininya, tidak ada sinyal-sinyal spektroskopi yang yang terbaca di sini. Kalau water akan kelihatan seperti ini, nggak gampang juga interpretasinya, tapi tentunya akan dilihat ini nggak ada gambar gasnya, berarti kan ini hanya kemungkinannya water atau oil gitu kan. Tapi dari spektrumnya akan kelihatan di channel tertentu akan kelihatan bahwa itu adalah bacaan daripada atau respon daripada water. Kalau ini adalah oil, jadi ada kelihatan, tidak ada juga gas detektornya, nggak kelihatan, dan ada
channel 8 kalau tidak salah ya. Yang warna hijau ini akan terbaca. Itu adalah menunjukkan bahwa itu respon daripada oil. Nah, masalahnya oil itu responnya beda-beda tergantung dari kejernihan oilnya. Jadi warna oilnya itu menyebabkan bacaan daripada LFA-nya bisa beda-beda. Kalau kita lihat kan ini yang paling atas yang paling jernih, yang paling kiri kanan. Nanti semakin gelap warna oilnya ini yang bawah dia bacaan daripada LFA-nya atau optical density-nya itu berbeda-beda. Tentunya kalau kita sudah punya pengalaman di field tentu akan lebih mudah. Tapi kalau eksplorasi ya tentunya kita harus lihat juga nggak cuma dari LFA ini, jadi dengan sensor lain misalkan tadi dengan gradient pressure kita coba buktikan juga gitu. Tapi tentunya selama fluida yang mengalir di dalam tool itu clean, tidak ada kontaminasi, itu akan mudah. Baik, saya lanjut. Ini LFA-nya si selam bersih. Sekarang terakhir sudah ada IFA, ada CFA juga. Dan kalau Halliburton dulunya pakai magnetic resonance, cuman kalau magnetic resonance itu bacanya agak perlu waktu yang cukup panjang, jadi sekarang nggak dipakai lagi. Jadi Halliburton pakai namanya fluid identification. Jadi di dalam toolnya itu ada sensor pressure, temperatur, density, resistivity, dan kapasitas. Jadi dia yang akan lebih gampang. Tentunya juga ada kendala kalau fluida yang mengalir itu bukan clean, ada kontaminasi. Jadi kita baca adalah dari density-nya, kemudian resistivity-nya. Kalau oil berarti kan resistivity-nya infinite gitu kan. Jadi ini sebetulnya kalau saya baca resistivity-nya ada, ini berarti sesuatu yang ada bisa kita baca gitu kan. Berarti apa ya, water gitu kan. Itu yang kadang-kadang kita ragu apakah benar water atau water dari tes sebelumnya gitu kan. Makanya ini harus hati-hati juga ya. Karena kalau sudah resistivity-nya baca, kita itu langsung bisa menyimpulkan atau untuk sementara kita simpulkan water, tapi kemudian waternya ini dari mana gitu kan? Apakah benar dari reservoir ataukah water yang tadi tersisa dari tes sebelumnya gitu. Ya tentunya kalau clean akan gampang, density-nya akan terbaca. Kapasitas juga akan terbaca. Semuanya kalau clean tidak ada kontaminasi akan mudah dibaca oleh tool tersebut. Dan interpretasinya akan straightforward, tidak perlu interpretasi dengan scoring karena interpretasi kadang-kadang kalau sesuatu perlu scoring. Scoring itu data-data dikumpulkan, pumpingnya seperti apa, berapa lama, kemudian di scoring, kemudian data-data ID, fluid ID-nya seperti apa, nanti akhirnya, oh kalau skornya segini, ini oil, skornya segini, ini gas, atau skornya ini water. Jadi kadang-kadang kita perlu scoring juga, meskipun secara teori ini harusnya gampang dengan mendetek fluidanya. Tapi karena fluidanya itu banyak kalau ada kontaminasi itu akan susah, makanya perlu interpretasi yang dengan pakai scoring. Karena kalau reservoirnya permeabnya kecil, terus ada invasinya juga, pompanya nggak begitu banyak yang bisa kita pompa, ya akhirnya fluidanya kontaminasi dan mau tool siapapun, mau selam bersih, mau Becker, mau Halliburton akan tidak bisa langsung kita interpretasi atau direct interpretasi. Perlu interpretasi dengan memakai scoring atau interpretasi dengan data yang lain. Ini contoh, jadi contohnya RDT, ini kan ada bubble point juga, itu bubble point, jadi langsung kelihatan oil, gas. Kadang-kadang kan kita nggak selalu pakai fluid analysis ya. Ya kalau nggak pakai fluid analysis ya pressure test only gitu. Kadang-kadang ada oil and gas, ini kemungkinan oilnya kita drop terlalu tinggi, gasnya keluar. Atau sebaliknya, kalau kondensatnya terlalu rich gitu kan, kalau kita drop ya akan keluar kondensat. Dalam hal ini ya dianggap sebagai oil, sebetulnya kan nggak tahu bisa bedain. Jadi kadang-kadang ada gas water ini ya kita nggak tahu juga apakah memang sudah waterized. Waterized itu dulunya ada gas, kemudian karena sudah diproduksi, waternya mengisi di tempat gasnya, atau apakah kita ngetesnya dekat dengan gas water contact. Tentunya nanti dievaluasi dari well sekitarnya dan histori daripada daerah tersebut seperti apa. Jadi kalau kita baca, tentunya pasti ada pressure-nya, ada potensialnya juga disebutkan di sini, berapa potensial daripada fluida saya yang
pressure-nya itu berapa, kemudian tahu EMW-nya dan tahu potensialnya berapa, potensiometriknya. Dan ini biasanya langsung ditulis hasilnya apa, dapat pressure, dapat fluidnya seperti apa, dan dapat bubble boy-nya seperti apa, berapa pressure bubble boy-nya. Ini untuk RDT, untuk MDT sama juga. Jadi biasanya ada keterangan ya interpretasinya, tapi nggak saya tunjukkan. Jadi langsung ditulis hasilnya, pressure-nya berapa pada waktu ngetes, kemudian ini fluidanya apa. Kalau tidak ada tes, tidak ada FA ya akan ditulis sebagai pressure test only. Nah ini kan potensial itu tadi berapa meter level water kalau saya masuk ke dalam wellbore. Kalau ini negatif berarti reservoir saya sudah depleted. Kalau kita lihat ini sebagian besar depleted. Ya memang ini data ini adalah dari well yang sudah diproduksi 40 tahun. Jadi memang wajar kalau reservoirnya sudah mulai berkurang atau sudah depleted atau tidak virgin lagi atau tidak hidrostatik lagi. Supercharge itu adalah, halo, tes. Apakah suara saya masih kedengaran, Pak Jarot? Masih, Mas. Bagus. Oke, Pak. Ini Iya. lebih sedikit, Pak ya. Saya belum, sebentar aja nih. Saya Monggo. ini Iya. agak mundur sedikit. Suatu ketika kita akan menghadapi supercharge. Supercharge itu adalah kondisi di mana pressure near wellbore itu masih tinggi karena low permeability misalkan, atau hidrostatiknya pada waktu drillingnya terlalu overbalance. Jadi pressure-nya itu harusnya kan yang garis bawah ini, sehingga yang kita baca itu adalah reservoir pressure. Tapi kalau dengan kondisi low permeable, apalagi overbalanya terlalu tinggi, profile pressure-nya itu akan di atas. Jadi kalau kita tes, yang dibaca itu bukan reservoir pressure, tapi pressure reservoir yang dipengaruhi oleh pressure dari mat. Jadi yang gambar yang atas ini. Jadi pressure-nya lebih tinggi daripada reservoir pressure yang sebenarnya. Itu dinamakan supercharge. Nah, seperti apa tentunya teman-teman WLC geologis ataupun si wildland engineer tahu respon supercharge seperti apa. Dia sudah punya SOP kalau tesnya seperti ini, di drop turunnya naiknya berapa, nggak turun-turun, terus kemudian flow regime-nya itu selalu tidak pernah mencapai radial lah, mereka akan interpretasi sebagai supercharge. Nah, yang jadi pertanyaan kan pressure saya lebih besar daripada reservoir pressure. Taunya dari mana? Kan bisa aja reservoir pressure itu lebih besar daripada hidrostatik karena memang overpressure gitu kan. Tapi kalau tidak tahu, kita akan sulit membedakan ini apakah memang supercharge atau pressure-nya tidak mewakili reservoir pressure karena dalam kondisi yang masih di garis yang atas ini, ataukah reservoir pressure saya overpressure. Bisa saja kita mendapatkan reservoir overpressure, kita nggak tahu, apalagi eksplorasi ya. Nah tentunya tadi teman-teman baik wildland engineer maupun wildlife geology sudah punya SOP gimana cara menentukan ini itu supercharge atau enggak. Tapi yang pertama kali untuk menentukan supercharge atau tidak harus diketahui bahwa reservoirnya low pump. Kalau tidak low pump, kemungkinannya tidak terjadi karena gampang sekali terrecoalize kalau permeability tinggi. Jadi kalau permeability tinggi, ini dari wellbore ke reservoir itu akan langsung profilnya seperti yang di bawah ini. Jadi akan gampang terrecoalize, gampang terbentuk mud cake, dan akan statik kondisinya. Jadi kalau kita tes itu ya akan mendapatkan reservoir pressure yang sebenarnya. Tapi kalau permeability rendah, kemungkinan terjadi supercharge itu besar. Atau istilahnya bisa karena terjadi leaking mud, atau leaking mud itu mudnya itu karena permeability reservoirnya kecil, jadi dia tidak gampang terrecoalize. Jadi waktu kita tes dia masih leaking. Jadi masih charging ke dalam reservoir sehingga pressure-nya seperti yang di atas. Kalau kita tes ya bacaannya lebih besar daripada reservoir pressure. Nah, kalau kita plot ya kalau jaraknya berdekatan seperti ini, kemudian kita sudah tahu dengan reservoir kita di daerah sini, kalau ada warna pink ini ya
langsung kita bisa lihat ini aneh, ini nggak mungkin ini. Ini yang terjadi adalah supercharge gitu kan. Ini ya tadi kita lihat juga kalau memang low perm ya ini supercharge. Artinya apa? Supercharge ya jangan kita pakai, untuk evaluasi atau datanya jangan kita pakai. Ya kita kasih note aja bagus supercharge. Cuman kan kadang-kadang kalau misalkan ternyata kita punya overpressure, misalkan ya ini kuning-kuning nggak ada, kita kan jadi bingung. Apakah ini supercharge atau memang overpressure gitu kan? Tapi kalau ini kan enggak ya, karena kita punya data yang memang ini overpressure, yang warna kuning ini, kemudian tiba-tiba yang pink ini agak tinggi. Ya tentunya tadi, interpretasinya sudah dilakukan di awal, pada waktu tes itu, data-datanya menunjukkan supercharge, kemudian kita plot juga tidak, atau outlier, atau tidak mengikuti trennya, ya kita bisa simpulkan bahwa ini supercharge. Tapi teman-teman wellsite geologist maupun teman-teman dari wildland engineer biasanya sudah memberikan note mana yang supercharge. Jadi tadi supercharge itu kadang-kadang kalau kita belum tahu akan ragu apakah memang supercharge di mana pressure-nya lebih tinggi daripada reservoir pressure yang sebenarnya, ataukah reservoir pressure saya itu memang over pressure gitu kan, sudah mulai ramp up gitu kan. Itu jadi, tapi kalau misalkan kita udah pengalaman, kita akan tahu, wah ini nggak mungkin ya. Jadi datanya jangan dipakai. Itu adalah fenomena supercharge. Datanya, pressure-nya lebih besar daripada reservoir pressure dan tidak bisa kita pakai karena datanya tidak valid. Nah, interpretasi pressure gradient ya kita plot aja. Kalau water ya akan garis lurus mengikuti pola gradient water, kemudian bisa untuk menentukan kontaknya di mana, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kalau di development reservoir ya untuk melihat vertikal dan horizontal barrier-nya seperti apa, untuk akses mobility, potensial daripada tip zone-nya yang depleted yang mana, terus hydraulic communication antar well. Jadi kalau saya punya depleted, sampingnya depleted berarti komunikasi gitu. Itu data yang kita pakai dari pressure yang kita punya. Terus kemudian kita bisa mendetek fluid movement karena produksi, tapi kalau virgin ya tadi untuk mengetahui fluid contact, untuk mengetahui density fluida saya berapa, kita bisa melihat density fluida saya berapa dengan cara memakai pressure gradient. Tentunya dengan data tersebut juga kita pakai untuk teman-teman yang di completion untuk membuat gimana anti completionnya, dan juga tentunya kalau tahu misalkan untuk infill drillingnya karena sudah punya data nanti akan bisa didesain matnya seperti apa supaya optimum. Ini ada contoh daripada penggunaan pressure gradient. Jadi oke, ini dalam satu pressure regime yang sama. Kemudian kalau ini kita plot aja, berarti mengikuti kalau ini gradiennya water semua, oil semua. Karena kadang-kadang kita kalau lihat seperti ini ya, ini kalau kalau ini terpisah gitu kan, yang ini pressure-nya bisa beda. Atau kalau ini nggak terpisah, pressure-nya akan mengikuti baik yang A maupun B. Ya tentunya interpretasinya nggak semudah itu. Tentunya juga teman-teman harus interpretasi detail juga, atau interpretasi cara geologinya seperti apa, apakah memang ada reservoir yang terpisah dengan reservoir yang lain, atau tadi untuk korelasi apakah well satu well lainnya itu terkonek atau tidak, terutama kalau sudah depleted. Kalau ini sudah saya produksi di sini pernya juga dapat komunikasi. Tentunya tadi perlu akurasi yang baik daripada pressure gauge-nya. Kalau akurasi tidak baik ya nanti bisa salah interpretasi, atau jangan-jangan nggak connect jadi connect atau sebaliknya. Ini contohnya kalau saya punya reservoir yang udah depleted ya, pressure yang tadinya yang well pertama itu masih tinggi, kemudian well kedua dan ketiga dan selanjutnya sudah mulai rendah, ya berarti itu adanya depletion di reservoir tersebut. Nah, kalau interpretasi ya kita harus lihat hal yang memengaruhi data. Datanya apakah valid atau tidak. Ya, tadi ada supercharge, kemudian apakah ada data yang tidak valid, apakah ada malfunction yang lain gitu. Jadi kita harus evaluasi dulu sebelum kita harus QC dulu sebelum melakukan pressure gradient interpretation. Nah, ini contoh. Kalau kita lihat kan ini
gampang aja ya, ini saya plot, atasnya dapat water, bawahnya ada water, atasnya oil. Jadi dengan gradient pressure yang berbeda, saya bisa menginterpretasi, oh fluid konteks saya di sini, inilah oil water konteks saya. Ini gampang, ideal ya. Tarik garis, tarik garis. Tentunya kalau garis itu jangan dua. Dua itu bisa ada minimum tiga. Karena kalau terdeteksi itu dua data itu tidak boleh gitu kan. Kalau dua data bisa kemana aja. Minimum tiga data. Jadi kalau saya mau melakukan pressure gradient interpretation dalam reservoir kan minimum tiga. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau kebanyakan ya tadi terlalu banyak ya juga ada risiko lain gitu kan. Atau ya tentunya terlalu take time-nya terlalu lama ya cost-nya akan lebih mahal. Nah, coba kalau ini real juga. Kalau kita lihat konteksnya cuma dua, ini gas di bawahnya apa? Kita nggak tahu. Kalau kita langsung pakai pressure by depth, ini bisa langsung, oh ini gas, ini water. Tapi setelah saya plot dengan cara water head yang tadi, yang saya tunjukin tadi, water head adalah potensiometernya, potensiometriknya, berapa tinggian water saya di atas sea level kalau reservoir saya itu saya kasih fresh water. Ini lebih gampang melihatnya. Dari pressure fresh depth itu kan, tapi dengan water head ini kelihatan bahwa memang di tengah ini ada oil. Ada gas di atas, ada oil di tengahnya, dan ada water di bawah. Jadi adalah kelebihan plot dengan water head dibandingkan plot pressure. Pressure tidak begitu kelihatan, tapi dengan water head akan lebih kelihatan bedanya antara oil dan water. Kalau gas lebih gampang karena memang density-nya ekstrim atau kontras density-nya sangat besar antara gas dan liquid. Oke, ini kelebihan daripada plot water head dibandingkan pressure versus depth. Nah, tadi saya bahas sedikit. Kalau kita pakai free water level, itu bukan kontak. Free water level itu di sininya adalah kontaknya adalah di atasnya. Jadi kalau pakai MDT yang dimaksud free water level, perpotongan antara gradient water dan gradient itu kontak. Karena di sini masih ada masih water only. Yang dimaksud kontak adalah di atasnya. Biasanya pakai data open logging atau kalau punya punya PC atau capillary pressure itu bisa dihitung kira-kira kontaknya itu berapa meter di atas free water level. Karena kan ada PC ya, ada capillary pressure tergantung daripada pori-porinya. Pori-pori semakin kecil semakin tinggi. Jadi kalau dengan MDT atau RDT, perpotongan gradient water dan hidrokarbon itu bukan kontak, itu namanya free water level. Kontaknya adalah di atas. Kalau gini kelihatan dari resistivity-nya. Ini animasi aja, tapi tentunya nggak seperti ini. Kalau mau detail ya kita perlu punya PC analisis atau punya spatial core analysis untuk mengetahui capillary pressure di reservoir yang kita punya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang mungkin teman-teman sering dengar ya, GDT itu apa, gas dontu itu ya kalau kita punya data sampai bawah isinya gas saja, gas dontu, oil dontu, water up to, apalagi low proven oil, high proven oil. Ini sering kalau diskusikan tiba-tiba oh, LPO-nya di sini, apa kita nggak tahu kadang-kadang. Ya karena nggak terbiasa aja. Lama-lama kalau terbiasa ya tahu juga. Oh, saya punya gas dontu ya, berarti dalam well itu reservoirnya isinya gas semua. Kalau saya punya oil dontu ya berarti semuanya isinya oil. Atau kalau high proven water ya di dalam reservoir itu Maksudnya isinya water. yang bawah, yang bawah. Oke, Pak Jarot. Halo, tes. Iya, Masih Mas, ada silakan. apa saya Pak? Monggo, masih berapa slide, silakan. Ini sampling ya, tadi MDT Iya. tadi atau EDT sudah tahu untuk mengetahui pressure,
untuk mengetahui pressure atau apa yang dipakai. Tadi dipakai untuk gradient interpretation, untuk mengetahui konteks. Kemudian tadi ada bisa mengetahui vertical, kalau RDT-nya liputan bisa mengetahui vertical permeability, bisa bubble point, dan tadi yang terakhir adalah sampling. Sampling perlu, kalau kita eksplorasi perlu sampling, karena kita ingin tahu fluida saya itu seperti apa propertiesnya. Apakah mengandung impurities, density-nya berapa, GOR-nya berapa, CGR-nya berapa, API-nya berapa, dan tentunya selain orang project, orang production operation, service facility, orang marketing juga perlu, karena kan in the end kita harus jual barang itu. Makanya pada waktu eksplorasi kita harus tahu fluida saya itu seperti apa propertiesnya, crude assay-nya itu seperti apa. Nanti kita jual harganya berapa. Jangan-jangan terlalu banyak mengandung CO2, atau terlalu banyak mengandung H2S, atau terlalu banyak mengandung merkuri. Itu yang impurities yang harus kita ketahui. Dan tentunya dengan sampling, gampangnya sampling pada waktu MDT atau EDT. Samplingnya ada yang 250 cc, 450 sampai 1000. Ada yang pakai water cushion, pakai air cushion, itu adalah chambernya diisi di bawahnya piston diisi baik itu air, udara maupun nitrogen, tergantung keperluannya. Jadi kita ambil, kemudian kita kirim ke lab untuk analisa, baik itu analisa PVT maupun analisa crude assay maupun analisa-analisa yang lain yang dibutuhkan, tidak hanya untuk tim reservoir engineer tapi tim-tim yang lain dari awal. Kita harus komunikasikan, karena kalau enggak nanti surprise, kita bilang dapat reservoir yang isinya banyak tapi banyak mengandung impurities yang akhirnya dari sisi operation tidak bisa kita lakukan, atau dari sisi marketing tidak bisa kita jual. Jadi kita harus ambil sampel yang mewakili, kemudian kita tes di lab, nanti kita hasilnya namanya PVT analysis, baik untuk reservoir engineer, kemudian tes-tes yang lain untuk keperluan tim-tim yang lain. Ini adalah contohnya, bisa pakai air cushion, water cushion, low shock sample. Ini adalah kalau saya pakai sampelnya pakai nitrogen charge, jadi dikasih nitrogen yang warna hijau ini. Kemudian pada waktu running hole akan turun ke kompres nitrogennya, kemudian akan diisi oleh fluida dari reservoir, kemudian pressure-nya nitrogen itu akan menjaga pressure fluida saya itu tetap di atas reservoir pressure, supaya pada waktu melakukan PVT analisis sampel saya itu mewakili. Karena kalau tidak, ada beberapa fluida nanti terjadi precipitivasi atau terjadi divasi yang nantinya analisanya itu bisa salah atau tidak mewakili reservoir pressure, tidak mewakili reservoir fluid yang sebenarnya. Bahkan ada chamber yang bisa ditambah heater, jadi dikasih heater supaya dari pakai baterai dikasih heater, nanti sampai dari lokasi sampai ke lab itu masih dalam kondisi pressurized sesuai dengan reservoir pressure, dan dalam kondisi temperatur sesuai dengan temperatur reservoir, supaya fluidanya itu masih monofasik mewakili reservoir fluid, tidak terjadi precipitation, tidak terjadi divasi. Jadi fluida yang kita analisa adalah betul-betul fluida yang mewakili reservoir condition. Tentunya tidak semua fluida kita sampling seperti itu. Kita lihat, kalau kita punya dry gas ya nggak perlu. Kalau kita punya oilnya sangat saturated, sangat unsaturated ya mungkin nggak perlu. Atau fluidanya oilnya tidak banyak mengandung impurities, tidak banyak mengandung asphaltin maupun wax ya mungkin nggak perlu. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu memang kita perlu sampling yang khusus, baik itu pakai nitrogen charge atau bahkan pakai heater juga, bisa ditempelkan heater mulai dari lokasi sampai ke lab. Ini adalah animasi aja, jadi sampelnya diambil mau 3, kalau mau 6 ya jadi dua tool gitu kan. Kalau selam bersih 4, kalau mau 8 ya 2 tool. Kalau Liberton isinya 3 per section, jadi kalau mau 6 ya perlu tambah 1 tool lagi, 1 section.
Oke, ini adalah tool yang tadi kita bicarakan dari tadi. Seperti apa kalau kita lihat di animasi. Baik, itu adalah animasi tool edit yang kita pakai untuk pressure test dan sampling. Untuk Trail Packer itu istilah toolnya untuk dipakai yang namanya mini DST atau dual packer, itu adalah service tersendiri. Setelah Pak Jarot, Yap. ini gimana Pak? Ini sudah lewat, apakah mau Monggo kira-kira DST-nya? 5 menit lagi sampai setengah Boleh, 10. boleh Pak. Iya, silakan kita akhiri Ini dulu. wireline information testernya sudah tadi sudah saya jelaskan. Mungkin kalau nanti belum, ya nanti bisa komunikasikan di lain waktu. Dan tadi video tadi bisa dicari di YouTube. Oke, kita kembali ke kita mulai ke DST. DST itu divisinya seperti apa? Drill stem testing adalah satu cara untuk mengambil data, untuk mendapatkan data dari potensial reservoir yang punya potensial. Yang kita tes ya harus punya potensial. Kalau nggak ada potensial ya kita tes sebelum melakukan permanent installation. Jadi yang penting itu ada pressure gauge di bawah dan ada surface testing yang mengukur rate-nya itu berapa. Jadi yang namanya DST, drill stem testing ataupun well testing yang istilah yang generik di atasnya atau lebih umumnya, itu harus ada surface well testing yang mengetahui rate dan ada pressure gauge. Kalau tanpa pressure gauge namanya hanya surface well testing. Kalau hanya pressure gauge aja namanya SGS atau FGS, static gradient survey atau flowing gradient survey. Jadi yang dimaksud drill stem testing ataupun well testing itu harus ada surface well testing yang mengukur fluidanya, rate-nya, rate daripada hidrokarbonnya, dan water juga tentunya, dan harus ada pressure di bawah. Kalau kita lihat, ini sudah dari dulu DST itu sudah ada, tahun 27 itu sudah diperkenalkan. DST itu sudah sejak lama diperkenalkan di dunia oil and gas industry. Objektifnya ya informasi fluidnya, hidrokarbonnya itu apakah gas, oil, water, IBI, JOR, CGR, impurities-nya seperti apa, tadi sudah saya sampaikan, PVT sampling, itu bisa disurvey sudah di bawah, survei di separator, di bawah di dalam tool-toolnya. Terus tentunya juga untuk mendapatkan informasi reservoir, permeability, vertical anisotropy, permeability vertikal by permeability horizontal, kemudian kita juga tahu bisa mengetahui reservoir geometrinya seperti apa,
apakah ada perubahan mobility secara away from wellbore, dan juga kita bisa menentukan minimum volumenya berapa. Kalau kita tes gitu kan, kita tahu jarak investigasinya berapa, kita tahu porosity-nya, tahu SW-nya, kita bisa hitung minimumnya investigated volumenya berapa. Selama kita tes itu berapa ribu atau juta barrel, kalau gas ya berapa BCF, itu kalau datanya memang mewakili. Kalau datanya bagus dan reservoirnya memang homogen, yaitu menerus, jadi gampang kita evaluasi. Kemudian juga teman-teman WLI, teman-teman DWI, drilling dan well intervention, teman drilling utamanya, juga ingin tahu data dari skinnya berapa. Karena skin adalah untuk mengetahui completion efficiency, apakah saya membuat well-nya itu bagus atau tidak. Teman-teman reservoir engineer ya tentu productivity index, berapa barrel per penurunan 1 PSI. Kalau saya produksi si oil saya, dan berapa absolute open flow potensial gas saya itu berapa kalau saya flow di kondisi atmosferik. Kalau productivity oil gampang, berapa barrel per PSI. Kalau AOFP, berapa gas saya yang bisa kita alirkan kalau di depan reservoir itu kondisinya atmosferik. Meskipun tidak fisikal, tapi hanya itulah yang bisa untuk mengetahui productivity daripada gas reservoir. Kalau oil gampang, oil productivity index, berapa barrel per PSI. Oke, kemudian juga untuk legal request itu perlu, karena Pertamina pun ada ketentuan kalau rate-nya kurang dari segini dianggap tidak discovery atau tidak bisa di-develop. Kemudian commercial rate juga perlu, apalagi untuk gas, karena teman-teman marketing kepengen tahu ini gas kamu nanti produksinya berapa. Kalau saya jual itu dengan market yang ada, itu berapa yang kita bisa jual. Karena gas akan lebih susah daripada oil. Karena ada agreement, sales agreement, gas sales agreement itu kan perlu jangka panjang sekian gitu kan per harinya. Dan itu harus tahu. Kalau nggak tahu nanti kita susah untuk memprediksi berapa sih produksi ke depannya itu yang bisa kita jual secara komersial. Kalau oil mungkin lebih gampang, karena oil kan tidak perlu gas sales agreement ya, tidak perlu ada yang pembeli yang dengan jangka waktu berapa lama. Selama oilnya ada ya nanti kita bisa jual. Itu jadi 3 objektif daripada DST. Kemudian caranya ya kita produksi, kemudian kita baca pressure-nya, kemudian ada production well, ada injector well, dan ini adalah objektifnya tergantung daripada well tipenya, apakah eksplorasi, appraisal, atau production. Ini adalah tentunya pakai TCP gun untuk memperforate daripada si reservoirnya supaya bisa ngalir. Perlu TCP gun yang di perforate atau di fire dengan cara baik di drop maupun di pressurize supaya gunnya meledak. Ini enggak perlu kali. Nah, DST tool sebenarnya itu yang kita butuhkan untuk reservoir ini adalah hanya 4 aja, TCP gun, breaker, pressure gauge, dan tester valve, supaya bacaannya itu tidak termasking oleh beberapa storage. Tapi untuk runningnya, teman-teman DST engineer itu perlu banyak tool yang di running. Karena apa? Keperluannya untuk keperluan operasional supaya bisa di-run, dan untuk keperluan safety. Jadi barang-barang tambahan yang 4 tadi itu keperluannya supaya bisa dioperate atau bisa di-running, dan juga untuk keperluan safety. Jadinya yang tadinya teman-teman reservoir engineer butuhnya cuma 4, jadi sebanyak ini. Bisa juga pressure gauge-nya komunikasinya secara wireless ke surface. Jadi pakai repeater seperti WiFi yang di rumah yang kita punya, per 1000 feet atau per 1500 feet tergantung dari toolnya. Jadi dipasang di tubing, diklaim, diturunkan, nanti komunikasinya bisa langsung real time. Ini pressure gauge, tadi sudah saya sampaikan, pressure gauge itu ada akurasi dan resolusi, jumlahnya juga harus lebih dari 1 untuk backup, karena kalau satunya mati kita masih punya, bahkan kadang-kadang sampai 8, karena pressure gauge ini rentalnya murah, daily charge-nya murah, jadi kita kepengen data supaya nanti datanya error, atau kalau ada sesuatu yang error kita masih punya backup. Minimum 2, kalau 1 biasanya tidak diperbolehkan, karena kalau satu mati kita nggak boleh. Ini square-nya, run in hole dulu ke bawah, kemudian TCP gun
Ini settingnya di check up itu kan ada firefighting booth yang untuk keperluan spill respon. Kalau ada spill jadi bisa diatasi. Kemudian ini adalah alat-alatnya yang ada di surface, cukup banyak, cukup masif, dan banyak orang yang terlibat atau banyak service company yang terlibat. Jadi kita harus komunikasi dari awal kita harus komunikasikan jangan sampai ada yang miss. Karena kalau miss satu itu jadi nanti NPT-nya atau non productive time-nya jadi akan lebih banyak. Apalagi kalau tag-nya offshore kan mahal ya daily rate-nya. Dan perlu juga kita siapkan sand filter in case keluar pasir. Ini After the well has been drilled and cased, the first stage of a well test is to run a drill stem test, or DST string, with tubing conveyed perforating guns using high penetration low debris charges, gauge carrier with complete memory and surface readout facility, and a tubing conveyed sampling system. Each of these is critical to the success of the well test, as each provides a means of capturing samples and gathering accurate and concise data. DST offers the fastest and safest method of evaluating the potential of a newly discovered hydrocarbon-bearing formation. Expro offers the full range of DST tools, including the innovative new Exact tool, which is a multifunctional ball and circulating valve, which reduces the time to perform a drill stem test or tubing conveyed perforating operation, saving the operator valuable rig time. Once the well is perforated, the flow is directed up through the DST string via the gauge carrier and tubing conveyed sampling system to the seabed, where Expro's ultra-reliable subsea safety system is positioned in the drilling BOPs. The well continues to flow to surface until it reaches the flow head, where it is directed to the surface well test system through a series of high-pressure pipeworks. As with every stage to the well test, it is important that real-time accurate data is gathered, allowing the customer to make informed decisions quickly, effectively, and efficiently. To capture both surface and downhole critical well data, the Expro Edge Data Acquisition System collates the information into a single report format for our customers to review at the well site. The Edge system also has the capability to provide data to desk transmission, where the operator can review up-to-the-minute information from the well site while in his office on shore. Expro offers the complete well test package, utilizing some of the industry's most reliable technologies. The first part of the surface well test process is the wellhead desander vessel, which allows solids to be removed upstream of the well test process system. The flow is directed through the wellhead desander cyclonic chambers, where the solids are efficiently removed and captured in an accumulator vessel for disposal. The cleaned well flow is directed upward and out of the desander vessel and onto the choke manifold. The choke manifold is the primary method of controlling the well through even the toughest of tests. Expro uses its own market-leading adjustable power chokes in the manifold due to their high erosion resistance in harsh environments. The well flow is then directed through the heat exchanger vessel, which aids the separation process and also prevents the formation of hydrates. Hydrocarbon flow is then directed to Expro's three-phase separator. Once the well enters the separator vessel, the separation process begins with liquids dropping out of the gas phase, leaving clean, dry gas to be accurately measured.
The oil, water, and liquid phases are separated and accurately metered. All separator parameters are constantly monitored and accurately measured through Expro's Edge data acquisition system. The water leaves the separator vessel and is directed to the surge tank, where it can be either stored or accurately measured by the storage and the second stage of the oil and water separation process. Oke, saya skip aja. Jarod, Ih, kelihatannya ini ya. videonya agak ngadet. Oh, ya tadi yang di depan sudah kok ya, lumayan sudah jelas tadi. Ya, cuman sayang sih ini. Saya Nanti kalau bisa dikirim bisa kita dengarkan lagi, Mas. boleh ini juga dari YouTube, Siap. Pak Jarod. Ya. Nah, tadi sebentar Pak. Saya harus lihat dulu tadi sama ini. Saya share lagi ya. Sebentar, kelihatannya video udah nggak bisa, Pak Jarod. Eh, saya sudahin aja kali ya, Pak Ih. Jarod ya. Siap. Sebentar. Ih. Saya tadi ada satu sih. Saya nggak perlu video, Pak. Ini saya lanjut, Pak Jarod ya. Sebentar aja, ini sedikit. Jadi tes itu untuk oil akan seperti ini, hanya satu rate, kemudian fill up. Untuk gas ada namanya multi rate atau multi multi rate atau back pressure test atau namanya multi multi test atau pressure test atau flow after flow. Jadi untuk mengetahui OFB. Jadi ini contoh untuk oil well yang kiri, contoh untuk gas well yang kanan. Jadi dia satu flow kemudian fill up, kalau gas beberapa rate baru fill up. Ada namanya isochronal test atau modified isochronal test, atau kalau dengar namanya mati ya modified isochronal test atau flow after flow. Itu tujuannya untuk mengetahui open flow potensial. Kalau yang oil tidak perlu beberapa rate, satu rate, karena hanya dibutuhkan adalah berapa barrel per penurunan pressure 1 PSI atau berapa barrel per PSI atau productivity index. Itu bedanya tes untuk oil dan untuk gas. Ini Darcy ini sudah sering dibahas. Jadi dulu kalau interpretasi ya pakai Horner plot itu konvensional ya, kita tarik garis dapat permeability-nya berapa dan dapat skinnya. Pakai fill up tentunya, fill up karena ya fill up biasanya kan kita rate-nya pressure stabil, kalau drawdown kan tidak stabil.
Jadi rate-nya yang dipakai adalah rate sebelum build up. Ini adalah cara konvensional, jadi ada yang pakai MDH maupun Horton plot atau semi-log. Tapi yang software sekarang udah pakai type curve, baik itu yang Green Garden, tapi yang sekarang yang dipakai saat ini semua pakai yang body derivatif. Kalau dulu kan pada waktu kuliah, saya ya nggak tahu yang sekarang ya Pak Jarod, mereka masih nggak. Interpretasinya seperti ini, manual, kemudian kita tarik garis, bila pressure-nya kita plot, kita dapat permeability dan dapat skin. Itu dulu kalau pakai kalkir kita overlay, namanya pakai Green Garden Curve. Tapi teknologi sekarang udah pakai derivatif, lebih gampang, ada lebih simpel karena udah pakai software. Jadi kita plot, kita tentukan mana yang early time, middle time, dan late time. Early time itu whole storage atau untuk reservoir tertentu, misalkan horizontal, fracture, kemudian yang middle time untuk mengetahui permeability skin, dan late time untuk mengetahui boundary reservoir itu enggak. Tentunya tidak selalu tercapai. Kalau tanya enggak cukup, waktunya pendek dan reservoirnya besar, ya enggak akan ketemu boundary-nya. Jadi tidak selalu mendapatkan boundary. Kalau mendapatkan boundary ya malah jadi tidak bagus karena reservoirnya jadi kecil gitu. Jadi well test tidak selalu mendapatkan boundary karena itu dari time-nya, build up-nya berapa, permeability-nya berapa, jarak reservoirnya berapa. Kalau misalkan saya berhari, build up-nya berhari-hari tidak mendapatkan boundary, ya belum ada respon boundary, ya berarti reservoir saya besar. Atau sebaliknya, baru tes sebentar, sudah kelihatan boundary-nya tertutup, ya berarti reservoirnya tidak besar, reservoirnya kecil. Jadi tadi, tidak selalu mendapatkan boundary. Dan arah daripada boundary-nya itu, tool-nya tidak bisa menentukan arahnya utara, tahu. Kita hanya bikin bentuknya, misalkan bentuknya channel atau bentuknya kotak, ya kita minta geologis, arah channelnya kemana, baru kita arahkan. Jadi pressure transient analysis tidak bisa menentukan arahnya mana, hanya menentukan bentuk. Arahnya disesuaikan dari seismik atau model geologi yang dibuat oleh geologis. Jadi kita bikin hanya model misalkan channel atau close boundary dalam bentuk kotak gitu kan, nanti kita minta geofisik atau geologis ini mau diarahkan kemana, mau channelnya diarahkan ke utara, ke selatan, ke timur, dan sebagainya. Jadi arahnya menyesuaikan peta seismik maupun peta permukaan yang kita punya. Ini type curve-nya, kalau boundary-nya itu melingkar ya hasilnya kayak gini, kalau boundary-nya kotak ya seperti ini gitu kan. Derivatifnya itu polanya tertentu berdasarkan daripada bentuk daripada reservoir saya. Kalau bentuknya reservoirnya menyudut ya tentunya akan seperti ini. Ya, nah, ini namanya type curve. Nanti dari software itu bisa akan tentukan berapa jarak daripada masing-masing boundary dan jarak masing-masing boundary dan boundary-nya berapa. Mau satu, mau dua. Kalau satu simpel aja. Kalau satu boundary bukan berarti yang lainnya nggak ada. Yang lain belum tercapai karena waktunya kita stop. Kalau mau kita panjangin ya bisa juga, tapi mau berapa hari gitu atau berapa bulan. Jadi masing-masing boundary itu punya respon tersendiri. Cuman tadi kalau tidak dapat boundary bukan berarti tidak bagus, berarti reservoir saya besar. Seperti itu. Jadi kita lihat responnya, baru kita matchingkan seperti apa. Karena apa? Karena ini kan matematika. Kalau kita langsung bikin tanpa ada input dari geologis, jadi aneh. Secara fisikal nanti nggak mungkin. Jadi kita harus menyesuaikan konsep geologi. Misalkan kalau channel itu ya bentuknya seperti apa, kita harus sesuaikan. Tapi kalau kita langsung bikin software-nya suruh bikin jadinya aneh secara geologi, jadi tidak bisa kita terangkan. Jadi kita interpretasinya juga harus mengikuti masukan daripada geologi seperti apa reservoir yang kita punya. Ini produktivitas tadi ada kalau IPR itu ya berapa produksinya, untuk oil itu berapa barrel per satuan per penurunan 1 PSI, kalau gas ya yang di bawah ini AOV-nya berapa. Jadi AOV itu untuk gas, kalau oil itu hanya PI. Berapa barrel per 1 PSI.
Kalau gas berapa juta kubik feet kalau reservoir saya itu saya flow di atmospheric pressure di depan reservoir, meskipun tidak fisikal, hanya itulah yang bisa untuk mengevaluasi reservoir gas. Ini contoh gas well ya, ada rate-nya ya, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 rate dengan jam yang berbeda, 1 jam sampai 2 jam per masing-masing rate. Ini gas rate-nya 8 juta sampai 32 juta mm, cukup besar, ini sangat besar ini. Kapasitas separator yang 30 sampai 32. Ini adalah hasil-hasilnya, kondensatnya berapa, gasnya berapa, kemudian kandungan metanya berapa, itu diukur langsung di lokasi. Jadi ini adalah summary pada waktu di ST test, kemudian tahu AOFP-nya berapa, ini AOFP cukup besar, 120 mm, cukup besar, ini sangat besar, bukan cukup besar. Rata-rata sekarang well di Mahakam itu 125, paling besar itu sekitar 10-14, ini kan 120, sangat besar sekali. Tentunya kalau mau produksi segini ya tubingnya nggak boleh 4,5, tubingnya harus besar. Tapi kalau tubingnya 4,5 ya cuma bisa sampai 50, kalau 5,5 ya cuma sampai bisa 80, kalau 3,5 mungkin sampai 30. Jadi paling nggak kita tahu potensi well ini sangat bagus, ini di Mahakam. Ini contohnya tesnya, ini pressure-nya ini pressure itu ngikutin gas. Kalau gas rate-nya saya naikin afterflow atau isochronal test. Modified isochronal test atau kalau ini flow afterflow. Kalau modified isochronal test atau MIT itu harus ada backup, ada build up berkali-kali. Dari sini nanti dapat AOFP-nya dihitung, dan ini adalah dapat boundary-nya, close boundary-nya. Karena responnya tadi kan kalau turun close boundary. Ini kita hitung berapa boundary dari kiri, kanan, atas, bawah, atau keseluruhan boundary-nya itu berapa, karena ini bentuknya channel. Jadi kita tahu boundary masing-masing arah ya. Kalau kita bikin kotak ya berapa meter ke arah atas, berapa meter ke arah bawah, ini berapa meter, karena berapa meter nanti arahnya itu nanti setnya itu nggak boleh kita rubah, baru kita sesuaikan dengan peta geologi atau seismik yang ada, mau diarahkan kemanapun terserah dari teman-teman geologis atau teman-teman geofisik. Ini untuk oil well, ini juga rate-nya cukup besar juga, sampai 3.800. Kemudian ini adalah tesnya. Kalau tadi close boundary, semua boundary terdetek, kalau ini hanya 2 boundary aja. Jadi kalau ini sungai itu ya baru channel, hanya lebar sungainya aja yang kita detek. Produktivitinya 2 barrel per hari per PSI. Artinya kalau saya turunkan 1 PSI itu dia produksi 2 barrel. Cukup bagus juga. Kalau saya produksinya, kalau drone-nya 1.000 ya berarti saya punya 2.000 barrel. Terima kasih Pak Jarod, agak lama sedikit. Iya. Matur nuwun, wah luar biasa ini. Iya. Ya tadi karena ini saya belum nggak bisa milih-milih mana yang saya harus saya tidak presentasikan, Ya. karena saya udah punya, jadi Baik. gimana ya mau saya pilih kalau waktunya 1,5 jam. Iya. Malah nggak sampai. Ya, ya. Ya tadi ada yang pesen untuk materinya Pak Rus ya, untuk bisa Ya, di-sharing nantinya. bisa gampang. Ya, dikirimkan. Baik, teman-teman semua, luar biasa ini. Saya kira kita beri waktu 5 menit untuk tanya jawab ya, 2 saja kalau masih ada. Silakan. Silakan ya. 2, monggo kalau mungkin ada yang sudah menyimpan pertanyaan. Silakan adik-adik mahasiswa. Permisi Pak Jarod dan Iya. Pak Suhrus. Silakan nama. Oke. Ya. Sebelumnya, baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sepertinya sudah. Jelas. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Fikri dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Saya punya hanya satu pertanyaan sih Pak. Jadi karena kami kan sini teman-teman teknik geologi ya Pak. Nah kira-kira khususnya buat mahasiswa teknik geologi, kira-kira tantangan yang mungkin dihadapi dalam menggunakan teknik Wireless Information Tester tadi WFT dan drill system testing DST itu bagaimana ya Pak? Dan juga mungkin cara mengatasi tantangan yang mungkin muncul tadi itu seperti apa? Mungkin. Baik,
Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Kalau wireline formation testing itu kan untuk mengetahui pressure ya, pressure pasti. Karena gini, saya geologis, tentunya kan saya juga tahu pressure saya gitu kan. Ini kalau eksplorasi ya eksplorasi kan saya tahu harus pressure saya itu hidrostatik ataukah overpressure. Overpressure saya itu loading, unloading, kalau kita bicara for pressure itu kan macam-macam kan. Nah, kalau tanpa pressure saya kan tidak tahu reservoir eksplorasi well saya itu seperti apa gitu kan. Oh, kalau dapat eksplorasi, dapat pressure-nya itu overpressure di bawah hidrostatik gitu kan, itu sangat bagus gitu kan. Terus kemudian fluidanya undersaturated, pressure-nya jauh di atas bubble point, mode point itu sangat bagus dah. Geologi tentunya kan kepengen itu, karena kalau dengan itu saya bisa menghitung resource dulu, eksplorasi resource ya, potensi. Betul kan? Geologis perlu dong eksplorasi, masa nggak tahu ditanyain, oh berapa volumenya, SOIP-nya, oh sekian juta barrel atau sekian miliar barrel gitu kan. Itu kan datanya dari pressure, dari PVT. PVT untuk mendapatkan BO atau formation volume factor. Gitu kan. Perlu, kalau saya geologis eksplorasi, perlu MDT atau RDT, perlu fluid sample, dan datanya harus akurat itu kan. Karena apa? Geologis bertanggung jawab untuk mengasih ke manajemen berapa volume kamu eksplorasi, harus tahu dong berapa. Nah, tadi dengan data pressure yang tadi saya terangkan, kemudian dianalisa di sini, kemudian dengan PVT kita lakukan analisa di lab, kita bisa mendapatkan BO ya, tahu ya BO, formation volume factor itu seperti BO. Tahu berapa, di bawah berapa, di surface berapa. Kalau urusan nanti recovery factor itu kan reservoir engineer ya, recovery factornya. Nah, itu dulu kalau teman-teman eksplorasi. Kenapa perlu pressure dan perlu PVT. Kalau geologis bekerja di eksplorasi, karena ya jualannya exploration geologis yaitu saya mendapatkan reservoir volumenya, saya mendapatkan discovery well volumenya segini banyak, fluidanya bagus gitu kan, terus kemudian tidak ada impurities kan itu kan, betul ya? Itu kalau dari sisi exploration geologis. Tentunya banyak hal, nggak cuma itu juga, karena kan nanti kan, oh dari DST gitu kan, oh DST ada pernah kejadian bilangnya geologis itu dari seismik Pak cuma 3 kilo, 3 kilo ke kiri, 3 kilo ke kanan. Jadi pada waktu itu saya pernah melihat datanya, ya ikut juga interpretasi, itu bahkan sampai 4 kilo itu belum dapat boundary gitu kan. Wah, geologis ya sangat senang gitu kan. Loh, kok jadi besar ya? Berarti interpretasi seismiknya yang kurang akurat. Kalau seismik itu kan ya gambar aja, mau saya gambar warna merah, mau gambar warna kuning, hijau, hitam, itu kan interpretatif ya, kalau teman-teman geofisik ya. Oh, berarti kalau tadi contoh tadi itu yang di West Africa itu, turbidite itu, dia bilang 3 kilo, ternyata 4 kilo aja belum dapat boundary. Ya akhirnya peta seismiknya itu dirubah atau dievaluasi ulang bahwa boundary-nya itu bukan yang warna hijau gitu kan, atau mungkin warna hijau dirubah, itu kan palet aja ya. Oke, itu dari sisi DST-nya, well test-nya tadi sudah, well information testernya RDT, MDT sudah, keperluannya untuk itu, kemudian well testingnya atau drill stem testingnya tadi untuk saya berapa, tapi tetap harus diingat bahwa itu hanya minimum gitu kan, minimumnya segitu gitu kan, saya pernah hitung itu minimumnya 5 CF, hampir setengah tar. Geologisnya malah nggak percaya, bukan saya percaya, ini dah gitu. Seismik kamu lah yang interpretasinya kurang akurat ya. Teman-teman geofisik atau teman geologi interpretasi kan nggak kemudian interpretasi langsung tanpa data kan, bukan kan sudah punya seperti apa namanya seismik itu ya bisa ya gitu. Tentunya dengan data DST itu nanti seismiknya yang harus menyesuaikan DST. Tentunya volume. Nah, seorang well geologis ya harus use datanya. Kalau saya jadi geologis dulu logging engineer, ya saya harus ditanya ini supercharge enggak, kalau memang supercharge ya harus diulang gitu kan, atau dilamain, entah gimana caranya supaya jangan menghindari supercharge. Kemudian oh ini kok enggak sil-sil, jangan-jangan tool kamu yang rusak gitu kan, toolnya logging.
Tapi jangan kemudian seperti itu kita nyalain toolnya, coba dulu misalkan dimasukin ke casing, oh ternyata seal ya kemungkinan reservoirnya gitu. Atau kok nggak seal ya kemungkinan bos, oh dilihatlah kaliber. Kalau dari sisi sound design nantinya untuk kerja di lokasi ya, jangan sampai didikte atau dikontrol oleh service company. Atau dalam ini kalau di lokasi ya logika jadi kita harus men-challenge mereka. Jangan tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu kita mendapatkan data yang tidak akurat. Seperti itu ya untuk jawabannya. Baik, terima kasih Pak Rushatmanto, insya Allah sudah menjawab Pak. Sekali terima kasih. Sama-sama. Makasih Gusti. Masih ada satu lagi, silakan. Ada Dek? Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin dari saya sedikit saja Mas Terus ya. Itu yang perhitungan SW biasanya memakai validasi dari data tes ya, fluid test gitu. Itu apakah masih dipakai ya sekarang? Terima kasih. Sorry Pak, kalau SW dari tes kita nggak bisa Pak. Tes itu baik itu MDT, RDT atau nama generiknya Wetland Formation Tester hanya mengetahui jenis fluidanya, tidak bisa menghitung SW-nya, mengetahui jenis fluidanya. Tentunya tadi dengan data-data pressure, kita plot gradient pressure, ada dapat kontaknya di mana, kemudian kalau kita punya dua probe-nya Halliburton kita bisa dapat KV itu Pak, tapi tidak bisa menentukan SW Pak, hanya bisa menentukan fluidanya isinya apa. Itu pun kadang-kadang kalau reservoirnya tight, kemudian susah kita pompa, kemudian invasi mud filtrate-nya terlalu jauh, kadang-kadang juga interpretatif atau enggak gampang untuk mengetahui isi fluida reservoirnya seperti apa. DST pun seperti itu Pak. DST pun kalau MDT, RDT atau Wetland Formation Tester hanya mungkin, kalau DST kan lebih bagus ya dapat permeability. Cuman yang diukur DST itu bukan langsung permeability, tapi permeability kali thickness, permeability kali ketebalan. Jadi ketebalan reservoirnya tetap dari log. Yang kita dapatkan adalah permeability. Yang dibaca oleh PTA, Pressure Transient Analysis, adalah KH. Hanya kita ambil dari log open logging, jadi saya dapatkan. Dapat permeability, kadang-kadang dapat vertical permeability juga. Kalau saya partial penetration, kalau saya punya 10 meter, saya tembak 5 meter, nanti ada respon di mana kita bisa menentukan KV-nya, vertical permeability-nya. Saya dapatkan anisotropi yang jauh lebih besar daripada core yang 2 inci, RDT Halliburton hanya 0,7, ini bisa sampai bermeter-meter gitu. Dapat KV yang bermeter-meter atau mungkin bisa sampai diameter KV-nya. Kita dapat KV. Jadi Wetland Formation Tester maupun DST tidak bisa menentukan SW, hanya bisa menentukan fluidanya apa. Iya, siap. Jadi kalau selama ini misalkan untuk validasi pakai data apa Mas untuk SW perhitungan ya? SW Pak. SW kan ada tes ini Pak, special core analysis nggak bisa juga ya. Ada ini Pak, lupa saya. Dari situ ya? Bukan Pak, ada yang dari langsung di lokasi kita ukur itu Pak. Saya lupa saya. Ada caranya. Pak ya kok saya lupa Pak. Jadi di lokasi core-nya itu langsung dites, dimasukin ke dalam cairan fluida, nanti kita ukur berapa minyak volumenya, berapa waternya Pak. Nanti langsung kita bisa ukur. Oh ya, di lab ya dengan metode istilah metode basah dan kering gitu ya. Betul Ya, Pak. ya. Ini malah justru langsung core Pak. Langsung core dari yang masih core. Ya Pak. Siap. Nggih. Jadi dari core dari tes lab tes ya. Ya Pak. Bisa untuk melihat untuk istilahnya memvalidasi harga SW-nya lah gitu ya. Betul Pak. Ya, siap. Ada namanya tapi nanti coba saya baca lagi Pak. Saya juga ngajar tentang special core analysis kok, tapi saya lupa sekarang.
Saya termasuk yang ikut ini Pak, jadi trainer untuk special core analysis untuk mengetahui core kan ada dua, routine core analysis maupun special core. Skala. Ya, Ya. saya juga jadi instruktur untuk itu Pak. Ya, siap. Nggih, matur nuwun sangat Pak Siap. Rus, luar biasa malam ini terkait dengan MDT dan juga DST ya, RFID MDT DST. Baik, ini saya kira mudah-mudahan bukan yang terakhir gitu ya Pak Rus. Tentunya kita berharap Ya. masih ada ilmu-ilmu lain nanti yang untuk adik-adik kita di kampus dan tentunya sangat bermanfaat ya. Kita bisa mengetahui, memahami bagaimana realita pekerjaan di industri dan juga ilmu-ilmu kita yang di kampus yang mungkin hanya kadang-kadang kita hanya menerima 1-2 kali pertemuan ya. Dan kita tadi sudah bisa melihat bagaimana secara keseluruhan ya tes-tes di reservoir, fluid flow ya, mulai dari untuk mengetahui fluid ya, terutama fluid type dan juga pressure-nya. Baik, demikian Pak Rus. Mungkin sebelum saya tutup ada tambahan dari Pak Rus barangkali, dipersilakan. Oh sorry Pak, tadi tesnya namanya DINSTART Pak, baru ingat saya. DINSTART itu core yang masih banyak mengandung hidrokarbon di lokasi, apalagi kalau core-nya kita core yang ideal kita ambil, kita masukin ke dalam tabung, kita kasih fluida, nanti minyaknya akan keluar Pak. Minyaknya berapa, waternya berapa, kita tinggal baca. DINSTART. DINSTART, oke. Saran saya Pak, kalau saya sih ya, kalau sekarang itu kan belajar itu gampang ya Pak. YouTube banyak ya, internet lah gampangnya. Jadi kayak video tadi semua video tadi itu dari YouTube Pak, bukan dari servis kami. Servis kami pasang ke YouTube karena ya untuk jalan, kita ambil aja. Tapi kalau kadang-kadang kita kan nggak tahu di mana nyarinya, itu ya oke lah, itu perlu waktu ya, atau perlu komunikasi dengan teman-teman yang lain atau mungkin dengan senior. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi belajar sekarang itu lebih gampang di mana aja bisa belajar gitu. Kalau dulu kan harus ke perusahaan dan nggak gampang, atau fotokopi dari catatan teman gitu. Kalau sekarang kan nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, gini, ini ada titipan dari teman yang kemarin jadi mentornya si Iqbal gitu kan. Jadi ini kan saya juga termasuk salah satu yang interview. Tergantung interviewnya di bagian mana. Nah, kemarin teman-teman kita dari Agama lah, kemarin dari Agama. Itu perlu mungkin Pak diajarin bikin CV yang bagus Pak. Nah, CV yang bagus seperti apa? Harusnya kan CV kadang-kadang panjang, kita nggak ngerti siapa ini. CV yang gampang dan bagus itu 1 halaman gitu kan, udah mengetahui semua. Sisanya itu di belakang itu ya oke lah, tambahan misalkan apa sertifikat ini atau nilai jasa segala macam itu bawa aja Pak. Yang depan 1 slide itu tunjukin aja kamu bisa apa. Itu yang penting Pak. Saya lihat memang beda antara yang teman-teman dari Jogja dengan teman yang lain. Saya akan sering lihat itu. Nah, itu perlu Pak, supaya teman-teman dari Jogja itu bikin CV-nya itu distandarkan aja Pak. Karena saya lihat di kampus itu standar aja Pak. Gak usah berdiri-diri, gak usah improvisasi. Pokoknya 1 slide, 1 halaman, orang itu langsung tahu, oh si anak itu ini bisa itu gitu. Kadang-kadang kan ini kadang-kadang sampai bawah, ini siapa sih? Itu yang perlu yang pertama kali Pak. Jadi ya karena persaingan sekarang kan ya semakin banyak ya geologi itu di mana. Itu yang pertama untuk CV, supaya yang kedua CV itu supaya kita si interviewer itu gampang melihat atau evaluasi bahkan sebelum interview udah tahu gitu. Itu yang ketiga gini Pak. Interview itu memang nggak ada aturannya Pak. Mau interview itu mau pakai kaos. Interview kan sekarang online ya Pak. Banyak itu ya oke lah, meskipun tidak ada aturan gitu kan, yang baik ya paling nggak pakai baju yang sopan gitu kan, karena baru kan siap ya Pak gitu kan ya, wah nggak tahu itu kan, tapi kan nggak tahu. Baju oke lah, kalau misalkan punya batik ya batik gitu, kalau misalkan baju yang biasa ya pakai baju biasa, jangan terlalu terus kemudian pakai kaos oblong gitu kan, nggak baik juga. Itu sebenarnya Pak yang juga perlu disampaikan, karena interview itu hanya sekali Pak, nggak ada 2 kali. Betul ya. Itu tentunya kalau dari pengalaman sih ya teman-teman dari Agama itu ya sangat bersaing Pak.
Oh, Ya, ya. bagus sih kalau menurut saya sangat bagus. Jadi dari ilmunya cuman ini Pak perlu dikembangkan juga Mas lagi. berani ngomongnya itu loh Pak. Itu yang perlu Pak. Karena Ya. saya pernah dapat komen dari bule juga. Nah kalau dia nggak ngomong, saya taunya